kakak satu lebih hebat bapaknya. Amin. Meledak. Kalau bertobat di Cibutuh, wah luar biasa. Bapaknya siapa lagi? Singotang. Matresia, Atresia. ya kan? Siapa lagi? Hotang. Si Otang. Oh, luar biasa bilang. Nah ini sih ikut menikah nanti awal judakan. Jack. Ya, Jack. ya nggak datang tunda pernikahannya. Kan? Ya, aku bersyukur Bapak Saudara lewat kakak ini kita bisa bersatu bersama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Kemarin sebenarnya kakak 4 Pak Si Purba, ya kan? Tapi Pak Purba nggak datang, Pak Pahan Jonathan nggak datang, batalkanlah. Karena ya, saya berharap minggu depan bisa kakak 4 berjalan. Amin. Minggu depan mudah-mudahan nyanyi ya. Mudah-mudahan nyanyi kakak Halimah ya. Dan dosa Pak juga mudah-mudi ya. Nah, jadi persiapkan mudah-mudi minggu depan nyanyi dan dosa Pak juga mudah-mudi. Semua supaya bisa kita melayani Tuhan. Amin. Ya itulah kita datang beribadah bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengenai kasih ya. Sebab kasih ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengucapkan itu bisa, tapi melakukan kasih itu sangat susah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita belajar mengenai kasih di dalam kehidupan kita. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 13. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah 3, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi yang 3 ini yaitu iman, pengharapan, kasih, ini sejalan Bapak Ibu Saudara. Dan ini ada di dalam setiap kehidupan manusia. Semua manusia memiliki iman. Baik itu Bapak Ibu Saudara tergantung mana pengharapan kita. Ya, iman itu selalu berjalan dengan pengharapan. Tidak ada pengharapan tanpa iman Bapak Ibu Saudara. Baru yang ketiga itu semua dilakukan dengan kasih. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dan yang paling besar di antara yang ketiga ini, di antara yang semua adalah kasih. Itulah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kasih itu yang paling besar. Ya teruskan Bapak Ibu Saudara, kasih adalah inti ajaran Kristus. Tidak ada agama lain yang seperti ajaran dalam Alkitab. Kalau agama lain mungkin ya Bapak Ibu Saudara berbeda dengan ajaran Kristen. Sebab itu Bapak Ibu Saudara bahwa kasih itu adalah inti ajaran Kristus bagi saudara dan bagi saya. Amin. Amin. Kita harus memiliki kasih Bapak Ibu Saudara. Kasih kepada Tuhan. Yang utama itu kasih kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, kasih kepada sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dua ini harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua, kasih kepada sesama kita. Dalam Matius 22 ayat 37-39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi jangan bimbang, jangan ragu, jangan menduakan Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang pertama, ajaran yang paling utama. Dan dengan segenap jiwamu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen,
mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tidak bimbang dan tidak ragu dan tidak menduakan Tuhan. Dan kasihlah Tuhan dengan segenap jiwa. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan heran pada waktu kita menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, kita seringkali kita menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Jiwa kita sedang dijamah Tuhan. Tapi kalau orang Bapak Ibu Saudara berdoa menyembah Tuhan dengan asal-asalan, nggak mendapat sesuatu dari Tuhan. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, ini dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi kita. Jadi hati, jiwa, akal budi kita harus mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan juga sudah mengasihi kita. Dalam Bapak Ibu Saudara ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke gereja beribadah atau menyanyi menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang tiga hal ini harus kita berikan kepada Tuhan: mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, pikiran kita. Karena dari pikiranlah timbul kejahatan. Maka pikiran kita itu perlu dikuasai Tuhan, perlu kita serahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum itu Bapak Ibu Saudara harus kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sia-sia kita Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan, sebagai orang Kristen, kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, dan segenap akal budi kita. Ayat 39 dikatakan, selain kita mengasihi Tuhan, selain kita mengasihi dengan hati kita, ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang hukum ini yang paling dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kasih itu kepada Tuhan dan kasih itu juga kepada sesama kita manusia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, tidak ada di dalam gereja kita ini sesama jemaat, sesama anggota gereja saling membenci dan saling tidak omongan, karena itu bukan firman Tuhan. Kalau saudara mengatakan kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan dengan hatiku, saya mengasihi Tuhan dengan jiwaku dan akal budiku, tetapi di ayat 39 ditekankan Tuhan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia, ialah dengan seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri kita ini, demikian juga kita dapat mengasihi orang lain. Itulah nanti yang kita nyatakan kasih Tuhan kepada manusia lewat perjamuan kudus. Ya teruskan, Bapak Ibu Saudara, kasih bukan hanya perkataan. Gampang orang mengatakan aku mengasihi, ya kan? Kasih itu bukan hanya perkataan, tetapi perbuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang kita melihat bahwa dia mengasihi kita, bukan saja perkataan Bapak Ibu Saudara, tetapi perbuatan kita. Ya, perbuatan kita. Dan itu dibuktikan Yesus di kayu salib. Yesus mengatakan, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa, dan dibuktikannya di kayu salib. Itulah perjamuan kudus.
Bapak Ibu Saudara, demikian juga saudara kepada saya dan sesama kita orang percaya kepada Tuhan, bahwa kasih itu bukan saja perkataan tetapi perbuatan. Kalau saudara mengatakan, orang-orang Kristen mengatakan, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, mengasihi dengan jiwaku dan akal budiku, tapi tak pada beribadah, itu nol di hadapan Tuhan. Kasih harus disertai dengan perbuatan. Amin. Amin. Kalau saudara mengatakan Bapak Ibu Saudara, dan itu kepentingan pribadi-pribadi saudara dan saya, kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, saya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budiku, tetapi kita tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, nol kepada Tuhan. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, kasih itu bukan perkataan saja, tetapi perbuatan kita itu yang dilihat Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan perkataan kita yang dilihat Tuhan. Bisa saja kita mengatakan saya mengasihi, saya mengasihi, saya mengasihi, tapi hati kita tidak melakukan seperti itu. Ya, dari perbuatanlah orang melihat bahwa kita ada di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kasih dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan dan dengan keluarga, juga dengan lingkungan kita. Lihat Bapak Ibu Saudara, keluarga yang tidak saling mengasihi tidak harmonis keluarga itu. Bapak Ibu Saudara, keharmonisan, kebahagiaan keluarga bukan karena uang. Banyak pun uang kita, kalau suami istri dan anak-anak tidak saling mengasihi, tidak ada kebahagiaan di keluarga. Makanya Bapak Ibu Saudara, kasih itu bisa menciptakan keharmonisan, saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, ya saya pernah saksikan di sini, Bapak Ibu Saudara, seorang satu keluarga, anak Tuhan, ya marganya marga Pasar Ibu, dan dia orang kaya, ya dia kaya, diberkati oleh Tuhan, dan dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kalau datang hamba Tuhan, seringkali diundang makan ke rumahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya luar biasa kepada Bapak ini. Dan dulu mungkin istri itu cantik luar biasa, ya kan? Tapi pada saat sekarang istrinya mengalami kecelakaan, kebakaran. Jadi tangannya ini sudah berkelut, wajahnya berkelut, dan badan semua seperti itu. Ya. Tapi saya melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapak ini begitu baik jika ada istri seperti itu, tapi tetap mengasihi istri. Bapak Ibu Saudara, kasih itu dilihat dari berkat perbuatan kita, bukan perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau berkata-kata saya mengasihi itu gampang. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih itu bisa menciptakan keharmonisan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Amin. Ya. Suami seharusnya menurut firman Tuhan adalah kepala keluarga yang dapat membimbing istri dan anak-anaknya datang kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mengatakan betapa bahagianya seorang laki-laki yang datang berdoa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan supaya kita memiliki kasih Tuhan dalam perbuatan kita, kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, diciptakan dengan perbuatan, bukan hanya perkataan. Filipi 2 ayat 1 dan 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih.
Jadi kasih itu dapat menghibur. Ya. Kasih itu dapat menghibur di tengah-tengah keluarga kita, pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu katakan penghibur kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Di dalam Kristus itu ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Jadi penghiburan kasih itu terhadap pribadi kita. Kalau kasih mesra itu antara keluarga, suami istri dan anak-anak. Dan kalau belas kasihan itu kita dapat memberi, membantu dalam kekurangan orang lain. Bisa mengerti ya? Saya ulangi, penghiburan kasih itu terhadap pribadi masing-masing. Mungkin kita dalam susah, masalah, penderitaan, problem yang kita alami, tapi kasih Kristus bisa menghibur kita, memberi kekuatan bagi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ada kasih mesra, itu di keluarga antara suami istri dan anak-anaknya, terciptalah kasih mesra karena Kristus ada di tengah-tengah keluarga. Amin. Amin. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya. Baru dan ada belas kasihan. Ini perbuatan kita kepada orang lain. Memiliki belas kasihan. Mau membantu, bukan saja perkataan Bapak Ibu Saudara, tapi kita dapat membantu oleh karena belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita membagi berkat kepada mereka. Dalam ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Saya tadi berkata Bapak Ibu Saudara, kita ini satu kasih di dalam Kristus. Amin. 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 Gak ada yang membenci sini kan? Amin. Sia-sialah ibadahmu kalau kita tidak satu kasih di dalam Kristus. Ya. Tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara pengorbananmu, persepuluhanmu, ibadahmu, kalau saudara dan kita semua tidak satu kasih di dalam Kristus. Sebab itu firman Tuhan, sempurnakanlah sukacitaku karena kita satu kasih di dalam Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di kakak 1, kakak 2, kakak 3, baik juga di muda-mudi, nanti kakak 4, kita semua satu kasih. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih lebih luar biasa. Semuanya di mata Tuhan kita sama-sama. Amin. Amin. Kita bernapas karena anugerah Tuhan. Sebab itu berdoa Bapak Ibu Saudara mengucap syukur setiap pagi. Terima kasih Tuhan buat roh napas yang Tuhan berikan kepada aku, buat roh napas yang Tuhan berikan kepada suamiku, dan buat roh napas kepada anak saya, menantu, dan kepada cucu. Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun kita tidak bisa membeli napas Bapak Ibu Saudara. Itu adalah karena pemberian Tuhan. Dan teruskan, apa itu kasih menurut ajaran Kristus? Ya, apa itu kasih menurut ajaran Kristus, Bapak Ibu Saudara? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 ada berapa hal orang yang hidup dalam kasih Kristus. Yang pertama, kasih itu sabar. Ya,
sabar, dimaki orang, dijelekkan orang, ya, dihina orang, tapi sabar. Itulah kasih. Yesus melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu Yesus memikul salib menuju ke Golgota, dan Yesus mengalami kesabaran itu, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang meludahi Yesus, memaki-maki Yesus. Bahkan ada orang yang menampar pipi Yesus. Padahal situ Yesus sedang memikul salib. Tapi satu kata pun tidak ada yang keluar dari perkataan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa itu kasih menurut ajaran Kristus? Yang pertama itu, kasih itu adalah sabar. Sabar dalam segala hal, baik dalam penderitaan, cobaan, tantangan, hambatan, baik dalam kehidupan kita, ekonomi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan meminta kepada kita bahwa kita harus sabar menanti segala sesuatu. Kesabaran itu, Bapak Ibu Saudara, membuat kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Sabar, ya, apapun kata orang, tetapi apa kata Tuhan, kita harus sabar. Keluarga, suami istri yang tidak sabar, keluarga itu pasti dalam kekacauan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa itu kasih menurut ajaran Kristus? Yang pertama dari kasih itu adalah sabar. Kasih itu murah hati. Ada kelemahan bukan? Murah hati, tidak gampang emosi, ya, lalu tidak gampang marah. Walaupun kadang-kadang itu Yesus pernah marah. Pada waktu rumah Tuhan, bait Allah, dibuat tempat judi, tempat berdagang, Yesus marah, dan Yesus menjungkir balikkan semua meja yang ada dalam bait Allah. Kenapa? Karena gereja bait Allah dibuat tempat dagang. Makanya di gereja karismatik seperti kita ini tidak boleh lelang di gereja. Nah, karena lelang itu salah satu kesombongan. Yang satu 50.000, yang satu lagi 100.000. Karena dia bawa milik orang 150.000. Iya, mana yang lebih banyak? Kesitulah lelang. Bapak Ibu Saudara, itu pada waktu itulah Yesus marah. Pada waktu bait Allah dibuat tempat berjualan dan menjadi tempat lelang, pada waktu itu Yesus datang ke bait Allah dan dia lihat itu, dia jungkir balik ke semua bait Allah. Oleh karena gereja bait Allah salah pergunakan. Bapak Ibu Saudara, sebab itu dikatakan kasih itu murah hati, kelemah lembutan, sabar. Ia tidak cemburu, ia tidak mendengarkan diri, usah, dan tidak sombong. Membanggakan diri dan tidak sombong. Orang yang memiliki kasih tidak ada kesombongan dalam hidupnya. Amin. Amin. Jangan sekali-sekali kita terlalu banyak memandang ke atas, pandanglah sekali-sekali ke bawah. Ada banyak orang tidur di bawah jembatan. Ada banyak orang yang minta-minta di lampu merah. Ada banyak orang yang tidak makan di luar. Oleh karena itu, kalau kita melihat itu dan kita berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jika bukan biji mata Tuhan, jika bukan karena kasih Kristus, kita bisa makan, kita bisa tinggal. Dibandingkan orang-orang di bawah jembatan
yang tidak punya. Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan bahwa kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki kasih, Bapak Ibu, tidak pernah ada kesombongan. Ya, saya pernah di Jakarta dulu sama almarhum orang tua saya. Kami berdua di Jakarta mau pulang ke Medan, tapi nggak ada ongkos. Bapak Ibu Saudara, nggak ada ongkos kami bersama orang tua saya. Saya berpikir kalau saya telepon 10 orang aja teman saya kali 50.000, 500.000 kan sudah bisa ongkos ke Medan ini. Tapi semua yang saya telepon itu bahasanya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Tidak ada uang, tidak ada pengaruh sekolah yang gitu yang itulah. Satu pun nggak ada. Padahal semua itu anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, saya berdoa kepada Tuhan sebab kami sudah di Tanjung Priok bersama orang tua saya. Uang tidak ada, hanya mujizat Tuhan saja. Ya. Pada waktu itu kami mau berangkat naik kapal ke Batam, karena di Batam banyak ada pengusaha menunggu kami. Tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Tuhan menolong kami bisa kami naik kapal? Ada seorang anak muda, mau ke mana Pak? Mau ke Batam. Ya, sekian Pak kosnya Pak. Mana KTP-nya Pak? Itu juga KTP. Bapak pendeta ya? Oh iya, pendeta kan. Pak, mana saya masuk di kapal? Ya, nanti saya perkenalkan kepada buah kapal itu. Ya, nanti Bapak tidur di kamar. Gak usah bayar. Ya kan? Padahal preman. Ya kan? Ya. Dan dimasukkan ke kapal itu dan kami kebayar. Malamnya kami berubah di kapal itu. Dan tahu anak muda ini, dia nafsu anak muda, kami preman di sini. Pak, saya jemaat gereja di PDI. Ya, maka saya tadi Bapak Pendeta tergerak hati saya. Maka masuk ke kapal. Cara Tuhan itu berubah-ubah. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk memberikan saudara dan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu kita, bukan karena kita sudah lama menjadi orang Kristen. Sekarang lagi viral-viralnya di TikTok, anak kecil 5 tahun bahkan. Pernah lihat? Pernah lihat itu? Seorang anak 5 tahun dia khotbah ribuan orang. Luar biasa, diurapi Tuhan itu 5 tahun, ya kan? Lihat di TikTok itu enggak? Dia berdoa, mujizat terjadi. Umur 5 tahun, ya kan? Saya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan memakai dia. Tetapi Tuhan bisa mempermalukan orang dewasa jika tidak sungguh-sungguh kepada anak kecil. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, aku bisa menciptakan batu berbicara kalau orang tidak bisa pakai. 5 tahun Bapak Ibu Saudara, dia pakai, dia khotbah dia, ribuan orang yang dikhotbahkan itu orang-orang tua. Ini yang sudah lama menjadi orang Kristen. Dia bisa bahasa roh, dia bisa bahasa, dan dia hafal firman Tuhan itu. Saya kagum. Dulu ada di Sumatera Utara ini, yaitu di Srikalang, orang Srikalang. Saya nggak tahu di mana orang sekarang. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu melakukan hidup dalam kasih. Kasih itu bukan perkataan, tapi perbuatan kita, Bapak Ibu. Ya. Dan kami naik kapal bersama orang tua kami dulu, dan puji Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami tinggal di kamar, tidak bersama dengan penumpang lain. Ya, kalau Tuhan memberikan, pasti memberikan terbaik dari Tuhan. Amin. 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 Iya, 10 orang telepon teman-teman saya yang pernah saya bantu, pernah saya tolong dia dulu, tapi satu pun tidak ada. Ya, tapi Tuhan pakai.
anak muda itu untuk memberkati hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih itu dikatakan Bapak Ibu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, jangan ada bahasa dari kita isu orang mengemerengi sampai sudah itu usik pada kesalahan di mardu di narara kita. Saudara pasti neraka. Ya, selama kita masih hidup, biasakan kita mengampuni orang lain. Jangan sampai ada kata-kata dalam mulut kita, perkataan kita, mardu di tanah narara. Bagaimana kita bisa ada pengampunan kalau sama-sama dalam hati? Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan itu menjadi beban bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan lama-lama kelamaan nanti, bahwa kalau kita menyimpan kesalahan orang, itu menjadi penyakit bagi kita. Ya, membuat kita menjadi penyakit. Makanya kita harus bisa Bapak Ibu Saudara dan mengasihi orang lain. Bahwa kasih itu menciptakan dia kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan ayat 6, ia tidak bersuka cita dalam ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar, ya. Bagaimanapun keadaan kita sabar, Bapak Ibu Saudara. Kesabaran itu membuat suatu kekuatan bagi kita. Sabar menanti berkat Tuhan, sabar menanti pertolongan Tuhan, sabar menanti mujizat Tuhan terjadi dalam kita. Amin. Amin. Mau mujizat, amin. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan harus dengan hati kita, mengasihi Tuhan harus dengan jiwa kita, mengasihi Tuhan harus dengan akal kita. Bapak Ibu Saudara, dan teruskan ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih. Ya, ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih yang pertama, bisa mengampuni sebagaimana Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Ya, dalam hidup ini kita pernah melakukan kesalahan bagi orang lain. Pasti pernah kita melakukan kesalahan. Ya kan? Pernah kita berbuat salah kan? Tak ada yang sempurna di sini. Pasti pernah kita melakukan kesalahan. Dan orang lain pun pernah berbuat salah kepada kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih Kristus, yang pertama itu bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa mengampuni siapapun dia, mengampuni mereka. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, ya teruskan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Ya. Harus berapa kali mengampuni saudara? Yang paling banyak bermasalah itu saudara kita, ya kan? Keluarga kita, adik kita, abang kita, kakak kita, nelayan kita, itu paling banyak bermasalah. Saudara kita kan, itu kan? Tak mungkin kita bermasalah dengan tetangga itu, ada hubungannya. Tetapi dengan saudara kita, abang, kakak, lain itu, siapapun itu, paling sering kita berbuat masalah. Oleh karena itu Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni
saudaraku jika ia berbuat dosa kepada. Cukupkah 7 kali? Ya. Saudara kita loh. Saudara siapa? Bisa aja suami kan? Ya kan? Suami saudara kita enggak? Kita apa suami? Istri kita. Saudara dan kita. Saya katakan ke kakak Asa kemarin, jangan saudara sering membicarakan kelemahan suami dan kelemahan istri kepada orang lain. Kalau saudara membicarakan kelemahan suami, kelemahan istri kepada orang lain, orang itu akan menilai kita yang bodoh. Tapi doakanlah supaya itu menjadi bahan doa kita dalam pertobatan. Amin. Amin. Siapa tahu nanti suami saudara menjadi bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Amin. Nggak tahu nih Pak Manulu ini mau salah munafik, Pak kita bawa itu ada Pak Manulu. Jadi nggak tahu. Yang tahu itu hanya Tuhan. Amin. Ya kan? Nggak tahu. Iya. Ini itu saya pernah bela si apa namanya? Chelsea. Nah, dulu saya kecil, dulu main itu ini saya nggak tahu saya jadi pendeta. Ya kan mana tahu jadi pendeta saya. Dulu saya dulu main itu saya belajar petinju karena abang itu dulu petinju. Ya petinju juga sekarang saya menuju cetak, KO cetak. Tapi nggak ada pialanya, disuruh ada pialanya. Amin. Nggak bisa kita sangka Bapak Ibu Saudara. Siapa tahu nanti suami Patricia ini jadi pendeta. Amin. Bukan jadi kiai, jadi pendeta. Amin. Ya, kita tahu kita Bapak Ibu Saudara. Yang penting Petrus mengatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kan? Tidak usah, berkali-kali ampuni suami istrimu. Aku berkali-kali ampuni istri saya, apa dosa. Tuhan ampuni dosa istri saya, Tuhan. Tidak diantar makan. Berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup 7 kali. Ya kan? Amin. Demikian juga munafik. Berkali-kali tidak cukup 7 kali ngampuni dosa Pak Maru. Tuhan datang dari kawan jahit, tidak bawa jeruk Tuhan. Contohnya kan? Berkali-kali. Amin. Bu Ida. Amin. Mana tahu nanti datang Pak Gubernur sini. Mama, setua mama kita pada. Amin. Ajak dulu kakak. Seperti tadi kakak tiga itu. Kalau suami Manulu sehat, suatu lupaan Tuhan Rabb. Ya kan? Betapa bahagianya Tuhan kalau suami ini bernyanyi di depan. Amin. Amin. Oh dah, kulit gua tuh disoi. Coba di gereja, ya kan? Semua bapak rumah juga di kabar-kabar nyanyi di depan, ya kan? Oleh karena kemurahan Tuhan, angkat tangan semua itu, ya kan? Papahan jenazah, ya kan? Padahal di kulit gua tuh, gue disoi. Saya ayo Yohana, hari, orang Ida, kan? Bukan itu ini, bukan itu, kan? Sampai berapa kali kita mengaku, ya kan? Ya kan? Siapa tu? Ujeri bisa mengampuni. Ampunilah. Maka dikatakan
orang yang mengasihi. Dan Tuhan menjawab, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Kali. Tidak ada batasnya. Amin. Tidak ada batasnya. Amin. Supaya ada damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah kerja Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi kita beda dengan orang lain. Ya. Teruskan. Ya. Tindakan bagaimana kita mengampuni. Pertama, kita berbuat baik kepada yang membenci kita. Ya. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Ya. Jangan malu Bapak Ibu Saudara menegur orang yang walaupun dia sudah membuat kebencian kepada kita. Kalau saudara mengasihi orang yang membenci kepada kita, firman Tuhan katakan kita sedang menimbun bara di atas kepala. Iya. Jangan karena membenci kita menjadi suatu penghalang kita masuk dalam kerajaan surga. Karena di surga itu tidak ada yang membenci situ. Di surga itu adalah kasih. Amin. Amin. Di surga itu adalah orang-orang yang saling mengasihi. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara tanah narara membuat kita perdamaian. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Jangan ada keluar bahasa dari mulut kita, perkataan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang beribadah, perlu kita melarang. Itu adalah perkataan Kristus. Harus sekarang diselesaikan. Amin. Ada yang benci sini angkat tangan. Ada yang benci sini? Tidak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Malaikat semua. Tanya, ada yang membenci? Tidak ada. Ada yang sakit hati? Tidak ada. Haleluya. Ke surga kita semua. Apa lagi kok baik? Amin. Oh, udah malaikat semua. Tidak ada yang benci? Tidak ada. Yang sakit hati? Tidak ada. Tidak ada Maida. Tidak ada. Baru ngaku nih. Tidak ada. Kalau tadi tidak ada katanya kan? Puji Tuhan. Jangan ada bahasa baku dan lain. Amin. Ikum baku sunai. Amin. Jangan no sunai. Mulisan gereja. Kau jumpai ibadah. Utanyak ku ibadah. Ubay dan menjadi. Amin. Amin. Itu kasih. Bukan nanti, sekarang kita berbuat baik. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata firman Tuhan, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Amin. Aku pernah dibenci orang. Ya. Saya katakan istri saya, tadi belum makan juga ada. Hanya aja makan kan sama istri saya, sama orang yang benci kamu, ya kan? Puji Tuhan. Anggota makan tuh, namun racun nomor tadi, ya kan? Udah isi masuk ruang aja makan, tuh BPK, dan ingat kesalahannya, boleh. Pernah ada pendeta mengatakan sama saya, baiklah kau mengajar atau bertanya, ya kan? Puji Tuhan. Ku kirim kartu Natal, siapa Natal? Selamat Natal Pak Pendeta. Nangis. Tuhan, Pak Pendeta ampuni dosaku, aku sudah salah, aku sudah bicara kata-kata kotor Pak Pendeta. Enggak apa-apa, Tuhan ampuni kok. Iya, kemarin saya ketemu dengan dia. Ya, asal ketemu dia salah, dia berubah. Ya, berbuat baik. Amin. Amin. Bukan nanti, tapi sekarang. Coba nanti pulang begitu, salam suami si Gulden itu terhal juga. Walau Tuhan,
Maroto di Purwodi. Amin. Ya kan? Iya. Semuanya damai dan Tuhan memberkati kita. Amin. Hiduplah di dalam kasih. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa. Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi. Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari bermain musik.